Pak Risang, kalau kesimpulan dan juga pikiran Pak Risang ini dipikirkan dan juga menjadi pemahaman dari tim PH, kenapa PH sampai detik ini, menurut informasi yang Pak Risang tahu itu tidak melakukan banding? Pasti dari permintaan, pasti koordinasi lah. Tim PH yang lain kan ada 5-6 ya. Pasti sudah koordinasi lah dengan Pak Relatif ya. Mungkin keputusan Relatif untuk sudah tidak banding kan gitu. Kalau saya sih pinginnya, kalau saya pribadi ya harusnya banding. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, hari ini perdana saya ngundang narasumber dan sudah hampir 1 bulan saya absen ya, tidak mengudara, dan hari ini saya awali dengan narasumber yang paling nyentrik gitu ya, sehingga tampilan dan sajiannya seperti biasanya ya, sambil ngerokok dan yang lain sebagainya, karena kalau tidak begitu narasumbernya tidak cerdas. Assalamualaikum Pak Risang. Waalaikumsalam Pak Diman. Pak Risang, sandasan memang sudah jeda Pak Risang 1 bulan Pak Risang. 1 bulan libur ya. Libur. Saya kira tutup. Mau umroh sebentar, memang nggak kenceng 2 minggu ini Pak Risang. Pak Risang, sebetulnya perkembangan di Kabupaten Bangkalan, meskipun saya sayup-sayup mengikuti, sebetulnya tapi tidak terlalu detail gitu ya. Dari akhir-akhir ini yang menarik apa saja sebetulnya Pak Risang? Selama Pak Aliman tidak ada, sandasan ini vakum sebentar itu, itu ada kan kelanjutan dari putus vonisnya Bupati Bangkalan ya, kasus korupsi Bupati ya? Bangkalan ya. Vonis, kalau pidana itu vonis. Oh ya. Kalau perdata itu putusan. Oh gitu. Ya. Kalau permohonan penetapan. Nah, kemudian ini sebentar lagi kita juga akan berganti bupati. Oh PJ. PJ itu kan wewenangnya sama dengan bupati. Iya, jadi bupati tahun, ya 1 tahun lebih nanti. Apa itu yang menarik di situ kalau Pak Risang? Kalau yang menarik, yang mana dulu? Kekuasaan. Karena selama ini kan bupatinya banyak ini Bangkalan ini. Ya. Bupati dan para bupati Bangkalan ya. Sekarang nanti kalau kita harapan masyarakat ini, saya terutama ya, saya aja ya. Kalau saya ya berharapnya tidak ada lagi para bupati. Betulnya bupati ini. Ya gitu bupati ya satu itu bupati gitu loh. Terus yang lain ada lagi? Ada ya, kita juga sudah dalam proses pilkades ya. Mulai ada hiruk pikuk kecil-kecilan kan gitu. Kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya terjadi dari 2021, tahap 1 2023 kemarin. Nah, sekarang ini diulangi lagi. Perhatian serius dari publik. Selain itu, kalau urusan belum Pak Risang? Kalau urusan dulu kan sempat ada pansus, juga ada BUMD. BUMD juga ini betulnya masih berjalan tapi luput dari perhatian publik ya. Iya. Ya kalau media ini kan nggak dikasih tahu, nggak diundang, mereka kan malas nyari kan gitu. Iya, mestinya kan gitu ya. Ini salah satu negatifnya sandasan absen sama 1 bulan Pak Risang ya. Iya. Yang lain ada lagi? Yang menarik Pak Risang? Ya kalau saya, kantor kami ya sekarang sedang menggugat aset daerah. Ya aset kan dari dulu carut marut kan memang ya. Ya bukan hanya aset yang tidak bergerak, bukan hanya yang bergerak ya seperti kendaraan, tapi aset-aset yang tidak bergerak, tanah yang pembangunan ini kan juga masih. Yang SD, yang pasar. SD sekarang pasar, puskesmas juga. Ya. Oh itu sekarang ada apa namanya? Ada gugatan masalah ada ini. gugatan. Menarik tuh Pak Risang. Nanti kita bahas secara khusus tuh ya. Khusus aja tuh nanti. Yang pasar Tanah Merah ini. Ya, pasar Tanah Merah. Pasar besar ini. Banyak sebetulnya saya pernah dengar itu dulu. Ada memang aset yang bergerak pun banyak dikuasai tidak pada orangnya. Betul. Mobil inilah macamnya banyak. Ya. Justru itu tidak terlacak itu. Bukan tidak terlacak, memang tidak terinventarisir dan tidak diambil. Tidak tertib lah tidak tertib itu. Pak Risang, kembali ke yang menarik persoalan tadi. Nanti kita kalau ada waktu kita semua yang diceritakan Pak Risang menarik itu kita bahas Pak Risang. Baik. Kan 9 prei. tapi kita akan mencoba untuk merefresh kembali terkait dengan urusan vonis ya. Vonis bupati. Kalau dulu itu kan sempat banyak orang yang mempertanyakan kenapa dituntut
dituntut 12 tahun 9,7 miliar plus 300 apa itu dan subsidiar ya. Dan lain-lain. Kalau vonisnya itu sebetulnya seperti apa, Risan? Dan bagaimana ceritanya sebetulnya, Risan? Kalau tuntutan 12 tahun itu kan pasti ada perspektif dari jaksa penuntut umum dan perspektif dari kita kan ya. Kalau perspektif dari penuntut umum itu hukuman yang dianggap layak kan gitu. Kalau dari kita, jaksa itu penuntut umum memberikan tuntutan tinggi itu mungkin karena terus terang dalam persidangan itu kan jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan ahli yang bisa menghitung bahwa kerugian yang ditimbulkan itu segitu. Kan gitu. Juga tidak ada kalau dulu tuntutnya 15 ya. Enggak, dakwaan. Oh, dakwaan 15 ya, dakwaannya pasalnya itu yang 15 tahun itu. Enggak, 15 miliar. 15 miliar, itu kan kerugian, itu bicara kerugian dulu ya. Nah, kemudian dalam persidangan kan akhirnya kan jaksa tidak bisa membuktikan kerugian 15 miliar itu. Bahkan menurut saya yang 9,7 pun itu tidak bisa dibuktikan dalam persidangan. Artinya tidak bisa dibuktikan kalau itu diambil oleh bupati kan gitu. Bahkan sampai putusan pun kita tetap yakin dalam putusan itu bahwa ini bukan uang yang dikuasai oleh bupati. Tidak dikuasai, tapi bukan berarti tidak menjadi tanggung jawab bupati. Seharusnya bukan tanggung jawab bupati. Karena dalam putusan itu sangat jelas bahwa uang 9,7 itu kemudian dikembalikan oleh Bapak Haji Hafid kan 3,4. Kemudian ada yang dikuasai oleh kejaksaan disebut dalam putusannya. Di kejaksaan 1 miliar. Oh, di putusannya disebut. Kemudian dikuasai oleh Tias, diterima oleh Tias. Tias itu orangnya Bang Nyala itu 3,4 miliar kan itu ada. 3 miliar lagi 14 sudah 6 miliar. Kenapa itu semua kok menurut pikirannya Pak Arisan? Kenapa itu kok dibebankan dan harus diganti oleh Pak Bupati? Ya, itu yang jadi pertanyaan kita juga ya masalahnya. Tapi itu kan juga sudah menjadi vonis putusan. Iya, kenapa klien kami itu menerima putusan itu? Terutama terkait kerugian dulu ya, bukan terkait hukumannya. Terkait kerugian itu kenapa menerima? Karena uang itu jelas tidak tidak diterima dan dikuasai oleh bupati, tapi jelas dalam persidangan diakui dalam persidangan bahwa betul saya yang menerima uang itu kan gitu, Saudara Tias. Iqbal tidak diperiksa dari BAP sampai ke persidangan juga tidak pernah dimintai keterangan. Tetapi itu diakui juga oleh saksi Sodik waktu itu dan oleh jaksa penuntut umum juga diakui secara tidak langsung kan, karena disebutkan dalam tuntutan bahwa uang di kejaksaan sekian. Kenapa itu jadi tanggung jawab bupati? Dan di tuntutannya juga salah bunyinya, dianggap dikatakan kalau di situ uang 1 miliar 350 juta itu untuk menyelesaikan kasus bupati, padahal bukan Bupati Latif Amin Imron tidak pernah punya perkara apa-apa sebelumnya gitu ya. Iya, masalahnya bupati tidak berani untuk jujur sebetulnya uang itu untuk apa kan gitu. Itu dalam konteks kerugian ya. Kerugian negara yang didakwakan sebelumnya. Iya. Terus yang tuntutan yang 12 tahun? 12 tahun itu ya bisa saja dipasang tinggi karena dasarnya jaksa tidak bisa membuktikan. Oh gitu. Untuk itu jadi dibuat tidak ada bukti bahwa bupati terima uang gitu. Jadi dipasanglah jerat sangat tinggi kan gitu. Supaya tidak divonis ringan. Sebagai salah satu anggota dari PH Pak Bupati, konstruksi dan juga penjelasan Pak Arisang itu masih menimbulkan banyak pertanyaan secara hukum gitu kan. Bahkan dalam persidangan itu konklusi dan juga kesimpulan Pak Arisang semacam barusan. Ini setelah vonis dibacakan ada langkah hukum atau banding Pak Bupati? Setahu saya tidak ada diajak bicara setelah vonis itu. Kemudian, tapi kalau melihat sudah hari sekarang, ini berarti sudah lewat untuk masa banding. Nampaknya tidak banding. Oh, enggak banding, berarti banding. Menerima. Ya, setahu saya begitu. Pikiran dan juga kesimpulan Pak Arisang ini enggak dimusyawarahkan atau tidak didiskusikan di tim PH-nya Pak? Kebetulan setelah vonis saya tidak diajak diskusi, mungkin kan tidak dipakai lagi. Nah, jangan-jangan pikiran dan kesimpulan Pak Arisang ini justru tidak menjadi
tidak menjadi pikiran dari tim penasihat hukum yang lain? Saya kira sama lah pasti, karena putusannya kan sama, yang kita pelajari putusannya sama gitu, tuntutannya sama. Jadi kan jelas di situ. Di situ juga dalam putusan yang 9,7 itu disebutkan kan. Kenapa saya sebutkan hanya tinggal 4,6 yang harus dikembalikan bupati, karena 3,4 sudah dikembalikan, 1,5 miliar dikembalikan oleh ketua DPRD, mantan ketua DPRD saudara Fahad. Di situ dinyatakan terbukti kalau itu penerimaan uang dari 9 pejabat kepala dinas adalah untuk asesmen. Ya, jadi sekarang tambahan dari Haji Hafid juga kan? Ada tambahan dari Haji Hafid kan gitu. Tapi Pak Bupati kan tidak mengakui itu bahwa itu adalah uang yang dikorupsi. Masalahnya kalau terdakwa itu kan punya hak ingkar. Oh gitu. Boleh gitu. Masalahnya betulnya Bupati masalahnya kenapa tidak berani menyebutkan bahwa uang yang dijaksa kasih Pitsus itu untuk apaan gitu. Pak Risang, kalau kesimpulan dan juga pikiran Pak Risang ini dipikirkan dan juga menjadi pemahaman dari tim PH, kenapa PH sampai detik ini menurut informasi yang Pak Risang tahu itu tidak melakukan banding? Pasti dari permintaan, pasti koordinasi lah. Tim PH yang lain kan ada 5-6 ya. Pasti sudah koordinasi lah dengan Pak Relatif ya. Mungkin keputusan relatif untuk sudah tidak banding kan gitu. Kalau saya sih pinginnya, kalau saya pribadi ya harusnya banding. Kalau nggak banding ya sudah, biarkan aja ini inkrah, kemudian kita PK. Karena banyak di situ bukti baru. Kemudian yang artinya Pak Risang sama sekali tidak tahu alasan sebetulnya apa gitu. Secara pasti belum tahu ya. Ya, tapi yang bisa saya pastikan pasti itu dari keinginan dari klien pasti tidak ingin banding. Makanya sampai detik ini belum ada informasi bahwa vonis yang sudah dibacakan oleh pengadilan itu tidak ada banding. Tidak ada banding. Dari jaksa penuntut KPK juga? Ya pasti tidak banding kan, sudah mencukupi semua kan. Oh gitu ya. Sesuai. Berarti ini inkrah dong sudah. Harusnya inkrah. Sekarang ya. Iya. Oke, itu pemirsa. Kalau saya PK setelah ini. Itu pemirsa salah satu informasi yang penting dan perlu untuk kita untuk merefresh kembali. Tapi belum selesai untuk yang putusan yang vonisnya Bupati. Iya yang vonisnya Bupati maksudnya. Belum selesai. Harusnya kalau melihat putusannya itu seharusnya banyak orang tersangka lain yang bisa disidik oleh kejaksaan. Oh, nah ini menarik lagi. Makanya saya ditanya. Tapi kalau urusan Pak Bupati, urusan yang untuk Bupati ini berarti sudah inkrah gitu ya. Sudah inkrah. Pak Risang ingin mengatakan dan menjelaskan apalagi terkait dengan urusan gratifikasi ya, kasus assessment. Seharusnya melihat konstruksi putusannya, dalam persidangan, tuntutannya dan vonisnya, itu seharusnya banyak pihak yang harus disidik oleh penyidik KPK. Kok bisa bilang? Ya, contoh satu, Bupati dinyatakan terbukti menerima uang gratifikasi terkait dengan jabatan oleh 9 kepala dinas, 5 dan 9. Yang 9. Yang 9 kan? Ya betul. Nah, kalau Bupati dinyatakan terbukti menerima, berarti yang 9 itu harusnya terbukti memberi dong. Yang 5 kan sudah ya? Yang 9 maksudnya. Yang 9 ini harusnya juga disidik karena melakukan perbuatan memberi. Pak Risang ingin mengatakan bahwa ini salah satu bentuk gugatan atau bukan gugatannya, atau ketidakpahaman Pak Risang kenapa ini kok dibiarkan sampai hari ini? Karena putusan dan konstruksi putusan itu justru menjerat Pak Bupati, pemberinya justru tidak diapain. Tidak ya. Sekarang pertanyaan kan apa bedanya yang 5 yang sudah dipidana dengan yang 9? Sama. Pak Risang, sebetulnya penegak hukum ya, APH gitu ya, apakah itu kejaksaan atau KPK, justru KPK dalam KPK. Boleh nggak ketika sudah ada kejelasan bukti yang semacam ini dari Pak Risang, konstruksinya Pak Risang ini untuk dibiarkan, boleh nggak? Seharusnya seperti Kabupaten Pemalang ya, ditindaklanjuti kasusnya sama, gratifikasi, kemudian nambah lagi. Kok bahasanya seharusnya nggak wajib ya? Ya karena ini wewenang penyidik lah kan gitu kan. Jangan-jangan memang menjadi kewenangan penyidik, wewenang itu kan bisa digunakan atau tidak Pak Risang? Nah masalahnya kita paksa dong. Makanya tidak heran ketika banyak kemudian KPK membuka ruang melalui ada konferensi pers itu kan, bahwa silahkan, bahwa semua kasus masih terbuka,
Dan ya, silahkan para pihak untuk melaporkan baik secara online, melalui WhatsApp maupun datang langsung ke Direktorat Pengaduan di kantor KPK. Kemudian kita tahu ada unjuk rasa juga dari elemen masyarakat di Bangkalan, menunjuk rasa ke KPK meminta untuk itu dituntaskan, ditindaklanjuti. Oke. Kopi dulu Pak, kopi dulu Pak. Nanti saya akan dalam ini dan ini menarik soalnya. Kopi sandasan Mirsa. Ini menarik. Saya tak terpikir sebelumnya. Artinya ada persoalan yang penting untuk dipermasalahkan ya. Ya. Karena meskipun sayup-sayup saya menangkap dari konstruksi argumennya Pak Arisang ini masuk dalam kewenangan KPK, tapi kewenangan KPK ini secara definitif mau digunakan atau tidak. Tapi khusus kasus Pak Bupati Bangkalan ini kesimpulan pribadi saya yang menangkap dari apa yang disampaikan Pak Arisang, ada nuansa ketidakadilan di sini. Ya betul. Jadi Pak Arisang, ya? yang disuarakan suara elemen masyarakat yang berunjuk rasa. Kemudian ada juga sudah laporan masuk ke KPK agar kasus asesmen ini dituntaskan gitu. Jangan ini kan seolah-olah ini berhenti di tengah jalan. Para pihak dari penyidikan saja itu kan sudah jelas, kesaksian ahli dari KPK itu menyebutkan bahwa siapa-siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Di situ disebutkan kan ada Bupati Abdul Latif Amin Imron, ada Wakil Bupati, ada Sekda, ada PLT BKD kan gitu. Yang 9 itulah. Ya, yang 9 itu ya. Dan 9 tidak disebut, cuman itu muncul kemudian dalam putusan. Vonis ya. Pak Arisang, ini kan menarik. Dalam konteks itunya insya Allah publik sudah bisa memahami dan bisa menangkap. Tapi ketika bicara masalah kewenangan dalam definisi yang dimengerti dan oleh Pak Arisang, kewenangan KPK ini boleh, tidak boleh, wajib atau bagaimana untuk dilakukan? Kalau dalam konstruksi sistem hukum Indonesia kita ada konstruksinya dan prinsip hukum, asas hukum semua itu harus ditegakkan. Artinya kan begini Pak Arisang, kalau definisi kewenangan ini justru itu boleh untuk digunakan atau tidak oleh salah satu lembaga, maka pelaksanaannya KPK boleh melanjutkan, boleh tidak? Tidak. Kalau untuk penegakan hukum ini sifatnya objektif. Nah, yang boleh dan tidak dipergunakan itu kalau subjektif kan gitu. Tapi ini objektif. Nah, maksudnya kewenangan itu subjektif enggak? Enggak. Kalau ke subjektif itu kan penahanan kan gitu kan. Itu subjektif. Kalau ini ketika mereka memeriksa seorang penyidik sampai vonis selesai dan di situ ada jelas di situ siapa-siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Ini harus sifatnya. Artinya definisi kewenangan yang menurut Pak Arisang ketahui dan Pak Arisang pahami, ini sebetulnya sesuatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh KPK untuk ditindaklanjuti. Nah, yang saya maksud kewenangan ini kewenangan penyidik KPK kapan ini akan ditindaklanjuti ya, tinggal waktunya saja. Kalau memang itu sudah menjadi kewajiban dalam kewajiban KPK untuk ditindaklanjuti. Ini kan hanya urusan masalah waktu saja Pak Arisang. Ya, masalah waktu saja. Kalau urusan wajib ya, kalau tapi kalau kewenangan dimaknai sebagai boleh atau tidak bisa saja. Enggak, wajib ditegakkan. Wajib diperiksa karena ini yang menyidik ini KPK dalam persidangan juga terungkap nyata di persidangan, divonis juga dituangkan. Ini wajib KPK untuk menindaklanjuti. Oke, Pak Arisang, ini sebelum selesai persoalan masalah ini ya Pak Arisang ya. Dulu waktu pertama kali almarhum mendapatkan menghadapi kasus ini tidak jauh berbeda dengan karakteristiknya ya Pak Arisang dengan kasus yang dihadapi oleh para Latif gitu ya. Waktu dulu itu hanya almarhum saja Pak Arisang yang bertanggung jawab secara hukum, yang lain-lain memang bebas. Ya, karena dulu memang satu pintu. Oh gitu. Kan dulu satu pintu, memang pemberian langsung saja ke almarhum Fuad Amin kan gitu, diakui semua orang memberi dan atas permintaan kan gitu. Itu pemerasan. Iya. Oh, di sini kewenangannya beda lah. Kalau artinya ini tidak merusak definisi kewenangan tadi. Tidak. Saya catat ini menarik. Ini beda dalam kasus Latif Amin Imron, ini beda. Saya belajar dalam hukum, nanti insya Allah dalam waktu dekat saya akan coba untuk berbicara dengan ahli hukum terkait dengan urusan definisi kewenangan ya, definisi kewenangan KPK dalam konteks ini melihat, memperhatikan dan juga menyimpulkan kasus yang selama ini dihadapi dan hari ini sudah
diputus oleh pengadilan yang kebetulan Bapak Arisang menjadi bagian dari para pihak di situ. Itu Pak Arisang ya? Ya, itu betul. catatannya. Ada catatan lagi terakhir masalah ini? Oh iya, ini karena ini sudah ruang laporan pengaduan sudah dibuka oleh KPK terkait kasus ini dan sudah ada elemen masyarakat yang melapor, dan saya kira nanti akan banyak lagi pihak-pihak elemen lain yang juga melapor kalau memakai definisinya Pak Arisang iya tadi. ini bentuk desakan masyarakat, keresahan masyarakat, kerisauan masyarakat Bangkalan karena ini memang kasus asesmen Bupati Bangkalan ini seolah-olah ini berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan. Ini belum tuntas, menurut penilaian masyarakat belum tuntas karena orang-orang yang menikmati uang itu masih merdeka. Iya. Kan gitu. Oke, itu Pak Arisang catatan besarnya itu Pak Arisang. Iya. Oke, pemirsa tadi yang menarik katanya Pak Arisang selain ini adalah informasi tindak lanjut dari kasus BUMD yang BPD ya. BUMD yang sempat heboh kemarin, dan Pak Arisang salah satu PH juga di situ.